Tahta indah terukir prasasti, tata krama terlukis abadi. Di tanah ini kita terlahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya di sini Surya Dewi Fatmawati, CGP Angkatan 7 dari kelas 114 bersama PP saya Bapak Edi Santoso dan rekan sejawat saya Ibu Dinda Maharani Widodo, guru matematika, akan melakukan kegiatan coaching pasca observasi. Baiklah, sebelum kita mulai percakapan hari ini, selamat siang Bu Dinda. Selamat siang Bu Dewi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bu Dewi gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Dinda. Oke Bu Dinda, ini kan istilahnya kegiatan ini adalah tindak lanjut dari kegiatan sebelumnya ya. Sebelumnya kan Bu Dinda sudah melakukan tahapan pra-observasi dan kemudian jenengan juga sudah praktik di kelas dan saya melakukan observasi saat itu di kelas. Oke, sekarang adalah tahapan terakhir kita Bu Dinda, yaitu tahapan pasca observasi. Oke, kita santai saja Bu Dinda ini. Kita santai saja. Nanti ini muatannya hanya sekedar sharing-sharing saja terkait pembelajaran sebelumnya ya. Oke Bu Dinda, di sini yang pertama ada istilahnya. Saya boleh bertanya Bu? Iya boleh. Sebelumnya, perasaannya Bu Dinda sekarang gimana setelah melakukan praktek kemarin ini? Alhamdulillah perasaan saya lega karena sudah ada praktek kemarin karena juga setelah observasi kemarin dari dunia saya bisa mendapatkan ilmu baru. Jadi gimana caranya saya membuat kelas saya menjadi lebih baik, anak-anak lebih bersemangat dalam pembelajaran yang saya ajarkan. Alhamdulillah Bu Dinda kalau jenengan merasa lega. Oke, sekarang boleh ya saya lanjutkan ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang istilahnya istilahnya sekedar sharing-sharing aja gimana nanti tindak lanjut setelah kegiatan ini nanti. Oke, sekarang kira-kira menurut Bu Dinda, dan kira-kira menurut Bu Dinda sendiri, rencana perbaikan yang sudah tercapai dari Di coaching saya mencoba untuk memperbaiki karena kemarin waktu pembelajaran itu kan saya buatnya berkelompok nih. Nah, untuk materi limit sendiri karena itu materi baru saya masukkan, kemudian ada materi pemfaktoran dan sebenarnya pemfaktoran itu kan kelas 1 tapi anak-anak banyak yang sudah move on. Jadi jadi saya ngasihnya mulai dari awal lagi sehingga untuk waktunya karena kemarin juga ada persiapan dua JP itu ada persiapan, jadi waktunya saya rasa kurang sehingga ketika saya memantau berkelompok itu ada yang kurang gitu ya. Sesungguhnya ketika Bu Dinda istilahnya itu berfokus tidak hanya pada satu kelompok kan, jadi waktu itu Bu Dinda membagi ke dalam beberapa kelompok dan di dalam kelompok-kelompok yang dibagi Bu Dinda itu ada diferensiasi profil belajarnya siswa di sana masing-masing. Jadi sesungguhnya di sini Bu Dinda ini sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sebenarnya sudah bagus. Yang mungkin untuk
untuk apa ya istilahnya untuk perbaikan-perbaikan yang disampaikan Bu Dinda tadi itu sudah sangat bagus sekali. Itu nanti kita apa ya istilah langsung diimplementasikan saja nanti ketika di pembelajaran selanjutnya Bu Dinda. Oke, sekarang kita terkait dengan tujuan pembelajaran nih. Bu Dinda kan ingat nih yang kemarin ketika kita sebelum melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, kita kan melakukan pra-observasi waktu itu. Di sana kita sempat membahas tentang tujuan pembelajaran. Saya juga sempat memberikan masukan tentang apa itu degree-nya, kalimat awalnya itu juga tentang ABC seperti itu. Bu Dinda juga sudah melakukan perbaikan dalam tujuan pembelajaran, penulisan tujuan pembelajaran tersebut itu sudah luar biasa sekali. Dan sekarang terkait dengan tujuan pembelajaran tersebut, apakah anak-anak ini sudah mencapai tujuan pembelajaran tersebut atau bukan menurut Bu Untuk Dinda? pencapaiannya saya rasa ya tidak 100% gitu, karena memang kemampuan anak juga berbeda-beda. Ada yang berpikirnya itu cepat, ada yang kurang cepat. Jadi untuk ketercapaiannya saya rasa mungkin 90%. 90% ya, luar biasa Bu Dinda. Jadi rentang 10 sampai 100 ini sudah mencapai 90% Bu Dinda, ya, luar biasa Bu Dinda. Terus dari ketercapaian yang menurut Bu Dinda sudah 90% tersebut ya, apa yang sudah baik menurut Bu Dinda dari praktek kemarin itu dan perlu untuk dipertahankan? Mungkin di cara saya menjelaskannya kan kemarin saya kasih penerapan dalam kehidupan sehari-hari gitu, karena memang di matematika itu anak kan sudah mindsetnya matematika itu sulit gitu ya. Tapi kalau kita hubungkan ke kehidupan sehari-hari mungkin mereka bisa menalar, oh iya ternyata di kehidupan sehari-hari kemarin saya mencontohkan tentang pembuatan mobil gitu untuk kecepatan dan lain-lain kan menggunakan limit gitu. Kemudian kemarin juga saya ngasihnya tentang permainan terjun, ya yang terjun kemarin itu gitu. Nah itu juga saya kasihkan biar anak-anak itu ada penalaran juga, oh ternyata limit itu berhubungan dengan ini, sehingga nanti ketika pembelajaran anak-anak itu bisa menerima. Sebenarnya kan pelajaran kadang anak-anak kalau sudah tidak menerima ya udah nggak bisa masuk gitu. Tidak kan Kalau ada ketertarikan dulu kan ada sekali Bu Dinda, luar biasa. Sebenarnya dari yang disampaikan Bu Dinda ini sebenarnya ini aktualisasi ilmu tersebut di kehidupan nyata mereka nanti bagaimana gitu yang bisa membuat anak-anak ini tertarik untuk belajar matematika tersebut, luar biasa Bu Dinda. Jadi dari istilahnya dari materi yang disampaikan oleh Bu Dinda itu juga sudah sangat bervariasi, itu sudah sangat kreatif sekali dan sudah sangat memacu anak-anak untuk gemar belajar matematika. Berbeda dari apa ya, secara umum kan kita memandang matematika itu momok gitu. Ya ini sebenarnya sudah ke arah sana, sudah apa ya istilahnya sudah bisa merubah mindset anak-anak tentang matematika. Pembelajaran Bu Dinda ini luar biasa Bu Dinda. Oke, kemudian kalau tadi kan itu yang istilahnya yang perlu dipertahankan ya dari pembelajaran kemarin. Terus menurut Bu Dinda ada nggak yang masih kurang dari pembelajaran tersebut dan perlu untuk diperbaiki untuk depannya? Iya itu tadi Bu, untuk yang kurang saya rasa saya kurang memfokuskan gitu ya Bu untuk masing-masing kelompoknya itu. Memfokuskan maksudnya memfokuskan Saya kurang fokus untuk interaksinya ke anak-anak itu kurang maksimal gitu untuk Kurang sosialisasinya gitu. Karena menurut saya dengan kemarin kan saya bagi menjadi 8 kelompok dengan kemampuan yang berbeda-beda tiap kelompok gitu. Karena kemarin itu anak-anak ada yang masih belum anak-anak itu tidak ingat gitu ya Bu ya materinya untuk pemfaktoran dan lain-lain, karena di limit tidak hanya materi limit tapi yang lainnya yang sebelumnya itu juga masuk. Iya, dasarnya anak-anak bingung. Jadi yang anak-anak yang saya rasa kemampuannya di atas itu juga bingung juga. Jadi kemarin tuh kayak saya bingung mau nerangin di kelompok ini semuanya kan terbagi. Iya, waktunya yang iya istilahnya. Jadi yang kira-kira kalau menurut Bu Dinda seperti ini, kira-kira perbaikan seperti apa yang Bu Dinda akan lakukan nanti? Mungkin sebenarnya anak-anak itu butuh pemantapan untuk materi dasar Bu. Jadi sebelum saya masuk ke materi limit kebabnya, saya kasih materi dasar dulu. Jadi kalau saya kasih materi dasar, nanti melangkah ke materi selanjutnya pasti akan lebih enak daripada kayak gini sudah melangkah tapi anak-anak dasarnya aja masih lupa. Masih belum
istilahnya belum dekat gitu. Iya. Nah, Bu Dinda kan istilahnya rencana perbaikan yang Ibu Dinda sampaikan kan seperti yang Bu Dinda sampaikan barusan. Jika mereka perlu pemantapan materi dasar. Kira-kira ini pemantapan materi dasar ini akan memakan waktu dalam pembelajaran secara reguler atau di jam-jam berikutnya, atau Bu Dinda membuat rencana di waktu-waktu lain? Oh iya, mungkin saya kan ada grup WA gitu, tiap-tiap kelas ada grup WA, itu bisa sebelumnya tuh saya share dulu di grup, saya kasih video pembelajaran, anak-anak suruh belajar, seenggaknya mereka tahu dulu apa yang, meskipun ada yang nggak ngerti, mereka tahu dulu apa yang mau saya kasih besoknya. Nanti pas ketika ada jam tatap muka, sebelum saya masuk ke bab, beberapa menit saya kasih dulu yang saya share di grup, itu saya jelaskan, karena memang anak-anak gimana ya, modelnya bisa lebih paham ketika ada pertemuan tatap muka. Jadi kalau lewat online gitu kayaknya kurang efektif. Iya, kurang efektif. Berarti Bu Dinda akan mengusahakan waktu di luar pembelajaran dan di luar chat WA pribadi. Iya, selain melalui online mungkin. Oh iya, saya biasanya itu Bu, menerima anak konsultasi ketika saya jam kosong. Apa Bu Dinda juga menerima konsultasi di luar jam sekolah mungkin? Untuk di luar jam sekolah biasanya Sabtu Minggu, karena saya tinggal sendirian Jadi banyak waktu nih Bu Jadi Dinda. anak-anak kalau mau Bu, saya mau belajar, oh iya ke rumah aja nggak apa-apa kalau mau belajar. Luar biasa Bu Dinda. Ternyata istilahnya rencana-rencana Bu Dinda ini luar biasa sekali, bahkan mau meluangkan waktu untuk tambahan pemantapan materi dasar itu tadi Bu Dinda. Bu Dinda luar biasa, dan itu sudah istilahnya sesuai ekspektasi. Istilahnya itu pembelajaran yang dilakukan Bu Dinda ini sudah sangat baik sekali. Nah, terkait dengan rencana yang perbaikan tadi kan yang diutarakan Bu Dinda, ini kita menyangkut ke area pengembangan diri Bu Dinda. Kita menuju ke area pengembangan diri. Bu Dinda memiliki rencana nggak untuk istilahnya dilakukan oleh Bu Dinda sebagai perbaikan ini untuk area pengembangan dirinya Bu Dinda? Untuk memperbaiki mungkin cara saya mengajar atau apapun itu saya bisa sih ya, minimal 1 bulan sekali untuk mengikuti workshop gitu, baik online maupun offline. Online maupun offline workshop ya Bu Dinda. Online maupun offline itu minimal 1 kali dalam sebulan. Iya, harusnya seperti itu. Jadi kan karena memang saya juga masih belajar, harus belajar banyak gitu, jadi saya harus tahu gimana caranya pembelajaran di kelas biar asik, biar seru, gimana untuk semua aspek itu harus tercover istilahnya gitu. Jadi ini lebih ke skill gitu ya, skill belajar matematika, terus ilmu baik Bu Dinda, kita lanjut ya. Tadi sampai area pengembangan Bu Dinda mengutarakan kalau Bu Dinda akan mengikuti workshop 1 bulan sekali gitu. Saya rasa seperti itu biar saya ngomongnya lebih bagus. Selain workshop mungkin ada yang lainnya Bu Dinda? Mungkin saya harus lebih aktif dalam mengikuti NBMP. Saya baru 1 kali ikut karena NBMP matematika, NBMP kabupaten. Iya, biasanya kan di situ banyak untuk pelatihan, workshop dan lain-lain kan di NBMP. Sharing-sharing juga bisa sama teman-teman. Ya, bagus sekali Bu Dinda rencananya. Selain itu tidak ada lagi workshop sama NBMP? Saya kira itu mungkin nanti ada tambahan dari Bu Dinda. Ya, sudah luar biasa sekali Bu Dinda ya. Mungkin Bu Dinda gini, di sekolah kita sendiri ini kan sebenarnya ada banyak guru matematika, ada lebih dari 1 ya. Ada Pak Abbas, ada Bu Hayati, mungkin ada rekan sejawat yang lain, mungkin bisa melakukan saya bersama beliau-beliau di intern itu istilahnya. Soalnya saya lihat dari observasi kemarin ketika pembelajaran Bu Dinda itu luar biasa sekali, sama media-media pembelajaran yang digunakan Bu Dinda ini sudah istilahnya itu kekinian gitu. Anak-anak ini kan jarang matematika menunjukkan video gitu, implementasi ilmu ini untuk kegiatan sehari-hari. Seperti itu saya rasa perlu untuk terus istilahnya disebarkan gitu loh, biar mungkin di pembelajaran yang lain mungkin bisa digunakan juga, bukan hanya di matematika. Luar biasa Bu Dinda. Sekarang terkait ini ada pengembangan ini workshop NBMP.
SKP juga. SKP P3K ya. Iya, persyaratan isi SKP oke Budinda. Ini lebih apa ya istilahnya ini, setelah kita coaching ini yang menjadi inspirasi Budinda itu siapa gitu, hingga Budinda itu bisa terinspirasi untuk mengimplementasikan pembelajaran itu. Untuk inspirasi saya kebetulan guru matematika juga Pak Abbas kan. Pak Abbas justru Iya, ya. Pak Abbas itu sangat bersemangat. Kemudian untuk pembelajarannya itu banyak pakai IT Bu. Jadi Pak Abbas itu sering hampir setiap pembelajaran itu menggunakan PowerPoint. Hampir setiap pembelajaran Iya. menggunakan PowerPoint. Selain penerapan IT ini mungkin ada yang menginspirasi Budinda di bidang lain dari diri Pak Abbas sendiri. Mungkin di pembelajarannya Pak Abbas itu lebih ke memancing anak-anak untuk menciptakan. Jadi tidak hanya biasanya kan kalau guru itu ngasih soal terus suruh kerjakan, ngasih soal suruh kerjakan. Kalau Pak Abbas itu anak-anak diberi kebebasan untuk membuat soal sendiri, tapi dengan syarat yang diberikan. Jadi kayak bab ini anak-anak disuruh kerjakan dengan aturan, misal kayak turunan gitu ya Bu, ada perkalian, ada pembagian, ada aturan rantai, itu sudah dibagi-bagi, tapi anak-anak dibebaskan untuk membuat soal sendiri dan menjawabnya sendiri. Hebat ya, anak ini hebat luar biasa. Sebenarnya ini yang dilakukan Pak Abbas ini sebenarnya sudah mencerminkan kurikulum merdeka, di mana siswa ini sudah terlibat secara aktif membuat soal dan mengerjakan sendiri atau memecahkan sendiri soal tersebut. Luar biasa sekali Budinda. Mungkin ada hal lain yang ingin Budinda ceritakan terkait inspiratornya Budinda ini? Saya rasa sudah jadi. Cukup itu saja yang Budinda ini, luar biasa sekali Budinda hari ini. Oke, terus sekarang Budinda ini mempunyai self reminder nggak terkait RTL atau rencana tindak lanjutnya Budinda ini ke depannya? Self reminder Pembelajaran. Iya, untuk jadwal-jadwal untuk mungkin mengikuti workshop. Ya, itu tadi Gitu. tuh. Jadi ya untuk workshopnya mungkin saya menargetkan 1 bulan sekali untuk memacu apa ya, kemampuan saya dalam melakukan pembelajaran di kelas. Karena saya merasa saya selalu ada kekurangan gitu, butuh belajar lagi. Belajar dan lebih luar biasa. Jadi keinginan kita untuk terus belajar, untuk terus merasa apa ya, kita ini yang teman-teman untuk belajar tuh jangan pernah merasa cukup gitu. Nah, kita selama kita mau belajar, insya Allah ilmu itu akan apa ya istilahnya banyak dan mudah kita serap nantinya Budinda. Luar biasa sekali Budinda percakapan kita hari ini. Nah, ini kan terkait dengan apa ya ini tadi self reminder atau time schedule seperti jadwal itu ada loh Budinda ini. Sudah istilahnya sudah ada di pikiran atau sudah dituangkan ini udah Budinda? Masih ada dalam pikiran, tapi untuk mengikuti workshop sih saya lakukan Bu. Sudah ya, kan sudah gitu. proses. Tapi tidak sesuai, misalnya kayak saya kan menargetkan 1 bulan sekali kayak masih belum, tapi saya mencoba untuk mengikuti workshopnya, kalau ada ya saya ikuti gitu. Jadi luar biasa Budinda, keinginannya Budinda untuk ikut workshop, untuk aktif di MPRP, juga untuk silaturahmi dari pembelajaran ini sesuatu yang apa ya, yang luar biasa dan memang kita harus punya di dalam diri kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik ya, agar apa ya istilahnya kita itu terus berkembang gitu, anak-anak itu bisa mencapai apa ya Iya, istilahnya. jadi kita bisa ikut perkembangan zaman juga ya Bu. Nah, betul up to date nih. Iya. Anak kan punya kodrat Iya, kodrat alam dan kodrat iya. zamannya masing-masing gitu. Mungkin kita juga harus mengikuti, soalnya mereka kan juga sekarang dengan tren-tren yang baru. Nah, itu Ya kita caranya masuk biar mereka itu nyaman Iya. dengan pelajaran kita, ya kita harus masuk dulu. Gitu, kita harus tahu dulu Iya, mereka iya. itu keinginannya di mana gitu. Betul sekali Budinda, luar biasa. Nah, saya rasa kita sudah sampai di akhir sesi coaching kita hari ini ya Budinda nih. Luar biasa semua jawabannya Budinda, sharing-sharing kita hari ini sudah sangat apa ya istilahnya itu mewakili Budinda sebagai guru hebat yang sudah menerapkan pembelajaran yang interaktif di kelas, yang bisa memacu siswa untuk mencintai matematika ya, walaupun mungkin persepsi sebelumnya ini matematika ini serem gitu
susah gitu, tapi dengan apa ya, isi-isi video interaktif begitu, terus anak-anak juga diberitahukan tujuannya belajar ini sebenarnya untuk ini dalam kehidupan nyata, manfaatnya nanti ketika mereka lulus ini akan membantu mereka untuk terus memotivasi belajar lagi. Nah, karena kita sudah di akhir sesi, masih ada nggak unek-unek dalam diri Bu Dinda yang ingin disampaikan terkait dengan kegiatan ini? Saya rasa sudah belum, sudah selesai. Sudah selesai. Mungkin ada masukan untuk saya atau untuk kita sebagai pengajar bagaimana Bu Dinda? Untuk pengajar secara keseluruhan. Untuk keseluruhan sebenarnya sudah bagus Bu. Cuman mungkin apa ya Bu ya, untuk anak-anaknya, perlakuan ke anak-anak, karena ya tahu ya Bu ya kalau di sini seperti apa anak-anaknya. Jadi jangan terlalu kaku kalau saya. Jangan terlalu strict ya. Jangan terlalu apa ya, kamu harus kayak gini kayak gini. Anak-anak itu jadinya malah kayak iya, jadi kayak bener, kita memang apa ya, memang anak ikuti aja dulu. Iya, nanti kalau lanjut kita lurusin sedikit-sedikit ya. Jangan langsung ditekan, soalnya nanti anak-anak jadi malah benci Bu. Betul sekali, apalagi pelajaran yang kita ampuni, Iya. matematika, bahasa Inggris, pelajaran yang ditakuti memang Iya, dari iya. dulu. Jadi kita Hindari. harus dengan rela hati terbuka itu untuk merubah cara kita mengajar. Ikuti aja anak-anak dulu. Luar biasa Bu Dinda, terima kasih untuk waktunya hari ini. Saya mendapatkan banyak sekali pengetahuan baru dari Bu Dinda hari ini. Mungkin Bu Dinda juga istilahnya sudah melakukan apa ya, coaching sharing-sharing kita hari ini. Bu Dinda sudah merasakan negaranya lagi. Apa yang Bu Dinda dapatkan sekarang setelah coaching ini? Dari Bu Dewi ya Bu Dewi. Iya, monggo. Kalau dari Bu Dewi saya mendapatkan ilmu baru. Jadi kan kemarin saya juga sempat berbincang-bincang sama Bu Dewi. Mungkin gimana caranya saya untuk mendapatkan kelas yang kondusif, terus kelas yang menyenangkan. Kemarin kan kita sharing-sharing, oh ada gamenya di awal, ya, kayak gitu. Jadi adalah dibuat seneng dulu. Terus kalau sudah pikiran sudah seneng, kita kasih materi kita. Betul sekali. Saya kemarin juga mengapresiasi ketika Bu Dinda melakukan pembiasaan baik di awal. Iya. Menyanyikan apa kemarin? Menyanyikan lagu kebangsaan. Dan anak-anak cinta tanah air. Nah, itu juga itu Nggak masuk suka sama pembiasaan di kelimanya ya, itu profil pelajar Pancasilanya masuk sekali. Dan itu pembiasaan Ada baik nih. ice breaking juga biar anak-anak senang. Nah, ya ada ice breaking juga kemarin dari Bu Dinda, luar biasa. Terima kasih Bu Dinda untuk waktunya hari ini. Mungkin nanti kita ketemu lagi, kita saling-saling lagi terkait dengan mungkin rencana tindak lanjutnya Bu Dinda tadi, terus implementasi perbaikan-perbaikan yang sudah Bu Dinda sampaikan tadi. Semoga kegiatan hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih Bu Dinda, terima kasih Pak Edi sebagai PP saya yang setia mendampingi dari tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.